Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 Bahasa Indonesia ya, dari buku Kurikulum Merdeka di bab 4 Keluargaku Unik. Kita akan bahas bagian 1 yaitu di halaman 70 sampai dengan 78. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita sudah sampai di bab 4 ya, judulnya adalah Keluargaku Unik. Nah, adik-adik kita dalam satu keluarga pasti memiliki keunikan masing-masing ya, ayah, ibu, adik, ataupun kakak. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membahas tujuan pembelajarannya dulu ya. Kalian di bab ini diharapkan dapat membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini pada cerita. Kemudian kalian akan belajar menulis kalimat berisi informasi dengan menggunakan kata kunci sesuai topik. Kemudian kalian dapat menunggu giliran bicara, menanggapi komentar teman, dan bertanya ketika berdiskusi. Yuk kita siap-siap belajar. Apa panggilan untuk orang tua kalian? Mungkin ada yang memanggil mama ya, atau ibu, atau siapa lagi, atau bunda ya. Bisa juga kak, bunda, atau bunda juga ada. Lalu kalau ayah mungkin bisa papa, ayah. Kalau bunda biasanya ayahanda ya, pasangannya ya, ayahanda atau yanda misalnya ya, ada yanda, ada bunda. Kemudian apakah keluarga kalian memiliki perayaan atau kebiasaan khas? Perayaannya mungkin misalnya ketika kelulusan, ketika ulang tahun dan atau misalnya juara kelas dan lain-lain, nanti boleh diceritakan ya. Nah, kemudian coba perhatikan gambar sampul noken kebanggaan kami. Cerita ini disadur dari buku Noken Kebanggaan Kami karya Maharani Aulia. Menurut kalian di mana tokoh cerita tinggal nih ya? Judulnya Noken Kebanggaan Kami. Bacalah cerita berikut bersama guru ya. Nah, sekarang bacanya sama Kak Rina. Noken kuning ini sudah dipakai Alex selama 2 tahun. Alex ingin punya tas punggung seperti milik Tito. Ya, kemudian nih lihat ya, dia memakai tas yang sama. Tadi katanya berapa tahun? Selama 2 tahun. Nah, kita coba lihat. Dipakai adalah kata kerja pasif ya. Di lalu pakai. Ya, pakai itu adalah kata kerja. Ya, kalau aku memakai itu kata kerja aktif, tapi kalau dipakai berarti dia pasif. Nah, kemudian selanjutnya ceritanya, nokennya tidak rusak atau kekecilan. Alex hanya malu karena nokennya sudah usang. Usang tuh berarti sudah lusuh, sudah lama ya. Jadi sudah bentuknya sudah tidak layak begitu ya. Lalu Bapak bercerita bahwa noken Alex adalah buatan mendiang nenek. Noken dibuat dari kulit pohon genemo. Ya. Nah, tadi kalau dipakai juga adalah kata kerja pasif, sekarang ada lagi dibuat ya, dibuat. Ini juga kata kerja pasif. Mama pernah bilang noken tidak mudah rusak. Jadi, lebih baik memakai noken untuk ke sekolah. Mama berjanji untuk membuatkan noken yang baru. Seperti apa noken buatan Mama? Nah ya, kita coba lihat ya kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, kemudian Bapak menyiapkan lembaran kulit kayu. Kemudian Mama mengeringkan kulit kayu di depan rumah. Jadi dia dianyam ya adik-adik ya, nanti menjadi sebuah tas. Ya, dia awalnya dari lembaran kulit kayu, lalu dikeringkan ya oleh Mama. Kemudian setelah itu Mama mengurai serat kayu menjadi benang. Ya, lalu benangnya dipilin hingga cukup lunak. Ya, lalu benang siap untuk dirajut. Nah, kita menemukan lagi nih kata kerja pasif lain ya. Ada dipilin. Dipilin. Dipilin tuh kayak kalau adik-adik memegang kain kecil ya, itu dipuntir-puntir ya, kayak gitu. Ya, diuntir-untir atau dipuntir-puntir, nah itu dipilin. Kemudian benang kalau dirajut ini juga ini ya, lalu kata kerja rajut, yaitu termasuk ke kata kerja pasif. Alex menunggu dengan sabar hingga nokennya jadi. Nih, nunggunya sambil belajar ya. Lagi dianyam, dirajut oleh Mama.
Menurut Alex, noken buatan mama bagus sekali. Warnanya ungu dan kuning ya. Nah, ini udah pakai yang baru. Alex bangga memakai noken barunya ke sekolah. Ya, jadi sudah pakai yang baru. Nah, sekarang tadi kalau yang pakai di, ya, dipakai itu adalah kata kerja pasif ya. Ya, kakak tuh kata kerja pasif. Lalu ada juga dirajut. Ya, itu juga kata kerja pasif. Sekarang, Alex bangga memakai lalu tunggu, jadi menunggu. Ya, menunggu ini adalah kata kerja pasif aktif ya. Lalu plus pakai, dia jadi memakai. Ini termasuk kata kerja aktif ya. Nah, sekarang temukan kata-kata berikut dalam cerita. Tebaklah artinya dengan bantuan gambar. Ada mengurai, yang pertama, ya. Yang kedua adalah dipilin, yang ketiga adalah dirajut, ya. Nah, kita akan menjawab satu persatu ya. Nah, adik-adik kalau nanti kita bisa melihat dari kamus ya. Kita nebak dulu, lalu nanti kita akan sesuaikan dengan kamus. Nah, kalau mengurai itu berarti diurai. Ya, misalnya yang tadinya kayak gini, kayak kalau adik-adik punya tali rafia, terus kita tarik satu-satu, ya satu sedikit-sedikit kita cubit-cubit, kita tarik. Nah, itu namanya diurai. Ya, mungkin kita bisa sebut di sini dilepaskan ya. Coba nanti kita sesuaikan. Dipilin, kalau dipilin itu tadi Karina bilang diuntir ya. Tapi sepertinya sih nanti kalau diuntir nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa. Kan kita di sini diminta untuk nebak dulu. Kemudian kalau dirajut itu berarti ditata ya, ditata agar menjadi menjadi bagus misalnya ya. Nah, sekarang kita cari ya, kita carinya di KBBI. Ya, KBBI Kemendikbud. Ya, terus nah ini sekarang kita yang pertama tadi adalah kata apa ya? Mengurai. Ya, kata mengurai. Nah, ini kita tunggu sampai dia terbuka dulu. Nah, ini agak lama ya, kita klik di sini. Oke, sekarang sudah terbuka. Pertama katanya adalah mengurai. Kita taruh di sini lalu ketik mengurai. Ya, lalu buka ini. Klik tanda kaca pembesarnya ya. Nah, adik-adik sepertinya kamus KBBI online-nya sedang lemot ya. Jadi Karina langsung jawabkan saja. Setelah Karina lihat di kamus, ini kalau mengurai artinya adalah menjadikan lepas terbuka. Ya, Karina kotakin yang arti dari KBBI-nya ya. Lalu kalau dipilin itu dia memintal dengan jari ya, atau menjepit dengan jari lalu diputar. Ya, nah ini juga kata dari kamus. Karina kotakin juga. Kemudian kalau dirajut ya, dari kamusnya adalah membuat rajut. Nah, ini kita kotakin juga ya, itu adalah arti-artinya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui kosakata baru. Ada noken, ada usang, ada mendiang. Kira-kira adik-adik udah tahu belum ya kalau yang ini artinya? Nah, Karina akan tuliskan artinya di sebelah kanan ya. Noken itu artinya adalah
tas tradisional. Ya, tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kayu. Lalu ada juga usang. Usang ini artinya adalah sudah lama, ya, atau sudah rusak, atau sudah kuno. Terus yang terakhir adalah mendiang. Nah, mendiang ini adalah orang yang telah mati, ya, atau meninggal, ya. Nah, sekarang kita akan berlatih menggunakan kosakata baru. Kata-kata yang akan kita masukkan ke kolom titik-titiknya adalah noken, usang, dan mendiang, ya. Yuk kita lihat yang pertama. Sepulang dari Papua, Tante Tuti membawakanku sebuah titik-titik. Ada gambarnya di sini, ya. Ini adalah noken. Jadi kita jawabnya noken nomor 1. Ini sudah kita pakai, ya. Yang kedua, Budi memakai sepatu yang sama setiap hari sehingga sepatunya tampak. Nah, ini udah jebol, sepatunya jebol, ya. Jadi ini usang. Ya, udah lama, udah mau rusak. Wajah Made sangat mirip dengan titik-titik ayahnya. Nah, ini ayahnya hanya ada di foto, ya. Jadi dia mendiang, sudah meninggal, ya. Oke, kemudian selanjutnya Nah, pembelajaran kita sudah selesai, ya adik-adik, sampai halaman 78 dulu. Selanjutnya nanti kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat, ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.